Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Kali ini kita berada di Surakarta, tepatnya di Gading. Ingin melihat kirab satu suro yang diadakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, tampak ini lalu lintas masih ramai dan para pengunjung juga sudah mulai tampak memadati jalan di sini. Nah, kita sekarang menuju ke arah alun-alun selatan. Saya ingin mencoba melihat bagaimana keadaan di sini. Rupanya alun-alun selatan ditutup, tidak diperkenankan pengunjung masuk ke area ini. Tampak sepi dan memang pintu dikancing sehingga saya tidak bisa masuk. Ini ada ibu yang memberi penjelasan bahwa nanti kirab akan melalui jalan di depan Gading itu. Nah, karena saya menunggu agak lama, maka saya mencoba untuk menuju ke arah Geladak. Nah, ini di perempatan Batu Rono. Tampak pengunjung mulai kelihatan ramai. Saya mencoba untuk mendapatkan gambar yang di Geladak. Dan untuk ke Geladak saya berjalan kaki sambil melihat suasana malam di jalanan yang akan dilalui oleh kirab satu suro. Nah, ini saya ada di depan rumah sakit Kustati. Mulai banyak orang duduk di tempat ini. Banyak motor parkir di tempat-tempat tertentu. Dan rupanya acara ini sungguh diminati oleh warga. Nah, saya sekarang ada di perempatan Sangkrah. Ini ada rel sepur. Kita bergerak ke arah barat menuju ke Geladak. Nah, saat ini kita berada di depan Gedung Juang yang tampak bagus. Nah, kita sekarang sudah dekat dengan Geladak. Tampak di depan kita itu ada patung Slamet Riyadi. Karena di depan sana itu adalah jalan Slamet Riyadi. Saya persis ada di depan Gapura Geladak ini, dan rupanya kirab sudah dimulai.
tanpa pengunjung yang berjejal memadati jalan. Untuk mendekat rasanya tidak begitu mudah, sangat sulit bagi saya untuk mendekat karena kerumunan sudah begitu banyak. Nah, tampak di depan itu ada orang-orang yang berlari. Dan ini kita lihat di depan itu ada lampu yang berjalan. Rupanya rombongan kirap sudah mulai berjalan. Nah, tampak payung kuning. Dan karena saya tidak bisa melihat, tidak bisa mengambil gambar, maka saya berjalan menuju ke tempat lain, kembali lagi. Dan ini saya kebetulan mendapatkan tempat ruang yang cukup di depan Hotel Horizon. Para sahabat, di kejauhan tampak kerbau bule, kerbau yang berwarna putih mulai berjalan. Dan ini yang kami tunggu-tunggu karena kerbau ini sangat menarik, lebih-lebih untuk warga Solo dan sekitarnya. Kerbau milik keraton. Nah, ini tampak sudah mulai dekat. Dan yang menarik ada ini, anak kecil berpakaian putih yang saya kira membawa kerbau ini. Nah, ini kerbau-kerbau milik keraton yang unik, kerbau bule. Nah, konon diceritakan kerbau ini bisa bermain agak jauh dari luar komplek keraton dan warga sekitar yang mengetahui ini tidak pernah akan mengganggu kerbau ini dan juga tidak pernah merasa terganggu. Nah, ini saya kira adalah kerabat keraton yang berjalan beriringan. Nah, ini beriringan begitu banyak sehingga memenuhi jalan. Tampak unik karena ini ada lampu. Kita lihat ada lampu yang menerangi dan ada dupa yang mengikuti. Rupanya ini adalah kerabat yang membawa pusaka-pusaka yang dibawa mengelilingi jalan yang ada di seputaran lingkar luar keraton. Ada tombak, yang saya lihat tombak, dan saya yakin ada yang lain, namun saya tidak bisa melihatnya. Yang unik kalau saya perhatikan, hampir semua kerabat keraton itu tidak ada yang bicara. Mereka bergerak dalam keheningan dan
Para penonton penonton pun juga hening. Beruntung ini saya bisa melihat dari dekat mereka berhenti di depan saya, sehingga ini saya bisa melihat tombak yang tangkainya sangat halus dan bagus. Nah, ini ada di depan kita ini ada 3 tombak yang berdiri tegak. Rombongan mulai berjalan lagi dalam hening. Nah, ini rupanya rombongan kedua yang membawa pusaka, tampak payung berwarna kuning. Tampak iring-iringan mulai berjalan lagi. Bulan Suro untuk masyarakat Jawa memang bulan yang disakralkan, dan tanggal 1 Suro itu menjadi awal tahun baru. Dan rupanya awal tahun baru ini dijadikan sebagai kesempatan untuk hening, mengasah pikiran, hati, kehendak, cipta rasa dan karsa supaya menjadi lebih baik lagi.
Kalau kita perhatikan para sahabat, saya kira ini abdi dalam ya, berjalan begitu cepat. Meskipun pakai tapeh itu apa ya, kain yang dibelitkan, rasanya begitu cepat. Dan ini di depan kita ini adalah rombongan terakhir, sehingga saya mengikuti dari belakang. Tampak ibu-ibu di kiri kanan jalan begitu banyak. Anak-anak kecil juga banyak. Dan kalau melihat dari para pengunjung, rupanya momen ini termasuk momen yang ditunggu-tunggu. Konon diceritakan jika para pengunjung ini menemukan kotoran kerbau, akan diambil dan tentu saja dibawa pulang, lalu disebarkan di sawah. Harapannya sawah menjadi subur dan menghasilkan padi yang cukup baik. Saya kira ada pesan yang tersirat supaya para petani sungguh memanfaatkan kotoran hewan yang mereka piara supaya tanah menjadi subur. Kalau saya, itu yang saya petik dari cerita para orang tua. Tentu saja kalau banyak pupuk organik, tanah menjadi gembur, subur, dan hasilnya menjadi lebih baik. Nah, saat ini kita sudah sampai di perempatan Baturono dan sebentar lagi kita akan sampai ke Gading. Nah, kita sudah sampai ke Gading dan saya tidak mengikuti terus sampai ke arah alun-alun utara. Nah, ini suasana alun-alun selatan sepi. Tampak lengang karena memang para pengunjung tidak boleh masuk ke tempat ini. Nah, di depan kita itu ada pohon beringin kurung yang berada di alun-alun selatan. Akhirnya para sahabat, terima kasih untuk para sahabat yang telah mengikuti video ini, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.